Gimana kabarnya bro? Yuk, kabar gua baik. Kabar baik. Abil, 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 Eh, gimana buat, Abil? buat gua alhamdulillah baik untuk hari ini dan seterusnya, insya Allah. Oh berarti kemarin kemarin nggak baik dong? Enggak, maksud gua untuk hari ini baik dan untuk seterusnya dan kemarin juga baik maksud gua. Wah, mantap mantap. Kevin. Kemarin, eh kabar gua baik alhamdulillah. Tapi nggak tahu nih kenapa kantung mata gua makin tebal aja. Kurang tidur Ingat loh. bro, ingat bro, istirahat bro, bahaya. Hmm. Eh kemarin gua ngelihat YouTube ya, nonton YouTube. Di YouTube itu, lu tahu ini nggak Sarah Wijayanto? Ya, tahu. Gimana ya tanggapan lu tuh gimana tuh? Tentang kayak orang-orang yang kan Sarah Wijayanto termasuk orang yang paranormal kan, ya dong, dia termasuk paranormal gitu ya. Orang-orang kayak gitu tuh gimana menurut lu? Itu ketemu Anabel bro, yang biasanya lu nonton film, ini ketemu Anabel beneran gitu. Gue ngeri dicekek gitu. Kalau lu gimana? Kalau menurut gua soalnya untuk masalah halus ya. Jadi ibaratnya yang apa namanya? Yang lu maksud itu maksud gua Vin. Jadi tujuannya dia bisa pengen niatnya pengen ketemu apa ya Annabelle ini, dia tuh pengen tahu bahwa dia tuh pengen tahu lebat dia pengen tahu bahwa seorang Annabelle itu tadinya bentuknya fisiknya seperti apa, dan akhirnya karena emang dia si siapa tuh yang lu maksud gitu kan, dia tujuannya punya punya apa ya, punya ilmu atau keahlian gitu yang bisa namanya masuki di dalam tubuhnya, masuk halus gitu lah, hal-hal yang halus gitu, tujuannya buat yang namanya dibilang pengen tahu mencerita apa ya hal yang dia bisa ceritakan gitu, karena masuk makhluk halus itu nggak mungkin dong dia bisa cerita gitu dengan manusia gitu kan. Jadi tujuannya buat nambah kita pengetahuan aja gitu dalam kehidupan itu sih. Hmm. Gini Bil, eh menurut lo nih, si Anabel bisa bunuh orang nggak? Ya nggak tahu juga Annabelle itu, dan yang gue maksudnya kan Annabelle itu mungkin nama manusia gitu loh, sama manusia sama-sama kita Iya. gitu loh, Ya. gitu. Ini kan berarti konteksnya kan nih dari yang lo bilang ya, manusia udah meninggal bisa jadi hantu nih. Semua Iya, manusia kalau meninggal bisa jadi hantu nggak? semua ya, yang gue tahu juga soalnya gue nggak bener-bener nggak tahu seperti itu, maksudnya ya nggak bisa dibilang namanya halusinasi sih ya. Jadi susah juga sih gue udah punya masalah kayak gitu ya, gitu sih. Cuman untuk masalah Halusinasi. bangsa, Wah, ada menuduh Sarah Wijayanto halusinasi. bukan, nggak menuduh, nggak menuduh ini, nggak menuduh. Tolong nih gue catat ini. Anda tipis-tipis menuduh paranormal itu adalah halusinasi. Nggak gitu aja, nggak gitu, nggak, maksud gue bukan karena, maksud gue yang gue maksud itu tuh adalah setannya itu loh dalam bentuk halus halus halus, sesuatu yang halus gitu sih. Anda membelokkannya terlalu belok gitu. Enggak, itu belok banget. Tapi ya kalau di situ sih ini terlepas percaya apa enggak ya, itu kan hak orang ya. Dari lo dulu, menurut tuh gimana tuh si Sarah Wijayanto yang ke Amerika buat interaksi sama Annabelle? Karena habis Kalau lu dari dua. kalau dari gua dia bagus. Dia apa bagus dalam hal konten. Tapi kalau dalam hal paranormal gitu-gitu, gua nggak ahli, gue juga nggak tahu. Terlepas itu beneran apa enggak, ya gue nggak mau urus itu ya. Maksudnya mungkin emang orang ada yang bisa begitu gitu, mungkin. Tapi kalau dari gua enggak sih, aneh gitu menurut gua. Sekali lagi, ini hanya opini pribadi itu sih. Jadi ya udah, gue sih ya
eh, bagus lah itu buat kita nambah wawasan lah tentang Annabelle itu apa dan lain-lain. Keren sih. Iya. Gua tahu Sarah Wijayanto itu dulu dari Trans 7 tuh pas bareng Tukul tuh. Kalau dulu mungkin lingkupnya masih hantu-hantu Indonesia kan. Mungkin dia kesana pengen nyoba tuh. Annabelle kan Amerika gimana kali itu. Gua jujur sih nggak ahli juga ya soal itu. Nggak mau pelajarin juga. Iya, iya, iya. Tapi kalau dari opini pribadi, keren sih. Kerennya karena eh, nggak nggak main di ruang lingkup biasa doang gitu. Kalau dulu kan di lokal-lokal doang gitu. Mungkin udah paham gitu kan. Pas nyoba ke sana pengen tahu dia kalau hantu di luar kayak gimana sih. Gue bingung. Tapi Jadi berarti hantu di luar tuh bahasanya pakai apa ya? kayaknya bahasa Inggris ya. Keren ya. Iya. Kita aja harus kursus bro buat bahasa Inggris. Si setan bisa bahasa Inggris ya. Kalau dari Abel nih, gue penasaran nih. Abel tuh kayak mistis banget manusianya. Gue kalau misalkan gue bilang untuk masalah mistis banget sih enggak sih, Pin. Gue kalau misalkan nanya kita bisa ngobrol sama setan itu pakai bahasa apa, gue nggak bisa jawab. Yang tadi lo yang lo bilang gitu, gue nggak bisa jawab pakai bahasa apa gitu. Entah pakai bahasa batinan atau pakai bahasa Spanyol atau apa gak ngerti. Cuma bahasanya itu ketika orang, jadi adalah kerabat gue yang benar-benar bisa untuk masalah memanggil halusinasi gitu dengan doa-doa yang benar ada memanggil lah gitu loh. Jadi emang kita itu bisa merasakan Pin bahwa ada sosok yang halus masuk dalam diri kita juga. Jadi tujuannya gimana ya? Ya untuk masalah halusinasi itu gue bisa dibilang uh, pernah gue bilang waktu sempet gue nggak percaya gitu untuk masalah halusinasi, dan sampai saat ini gue bisa dibilang percaya karena emang gue sempat pernah digoda juga gitu, ada ganggu yang kayak dibilang tanda kutip gitu, kenapa sih ini suara apa gitu, dan pada akhirnya oh ini loh yang jadi gue ngerti, oh ini halusinasi setan itu seperti ini, yang makhluk selain manusia gitu sih. Jadi benar-benar yang sangat tidak bisa dipikirkan gitu aja sih. Cuman bisa dirasakan. Pernah diganggu tuh gimana maksudnya? Maksudnya pernah diganggu tuh contoh ya, misalnya entah waktu itu gue pernah di rumah waktu itu. Nggak sengaja ibaratnya gue lagi istirahat gitu kan ibaratnya. Cuman ini nyata di mata gue waktu itu pas pernah lihat, nyata pas hari gue itu ngetok pintu waktu itu ya. Ngetok pintu, di situ gue ngerasa ngeliat di rumah itu bener-bener kayak halus gitu, angin halus aja gitu, wish gitu, kayak kibasan gitu aja Pi. Dan itu benar-benar tinggi gitulah, angin aja sih kayak kibasan gitulah, benar tinggi. Daripada itu gue mikir wah, dan posisi itu gue awalnya ada rasa yang namanya pertama tanya gitu apa sih, karena gue belum ngerti namanya, gue nggak takut gitu, belum ada rasa takut atau enggaknya gitu, gue tanya aja. Dan pada akhirnya gue penasaran, dan pada penasaran itu apaan, akhirnya gue ngerasa ada rasa takut dari namanya diri gue tuh, gue ngerasa sendiri jadinya rasa takut aja gitu. Dan tapi gue sampai ngomong nggak jelas gitu lah, siapa ya gitu. Akhirnya di situ gue akhirnya gue cuman bisa minta tolong gimana ya, siapa ya kita itu ada jawab apa ya udah, akhirnya gue mau memberanikan diri gue, ya udahlah biarin aja gitu sih. Dan gue percaya itu ada gitu loh. Jadi gini, ada angin halus lewat diri lu, terus lu langsung kayak merasa ada yang lewat gitu. Ada yang merasa ada yang lewat gitu. Jadi dari situ gue emang di sekitar lu lagi nggak ada kipas angin apa? Ya ada Pin, cuman di situ gue bisa dibilang yakin karena emang
pintu itu dari yang namanya tutup sedikit jadi terbuka banget. Itu emang bener-bener kayak sentuhan orang persis. Ngedorong pintu seperti apa gitu. Nah, Mungkin apa dia namanya? mungkin nggak bilang ada orang yang main layangan gitu, terus layangannya tok kena pintu, Enggak, kan layangan kan tinggi tuh. kondisinya enggak, kondisinya malam dan itu gua nggak mungkin banget sih. Kondisinya malam juga nggak mungkin lah. Jadi Hmm. emang benar-benar dan di mata gue pun ngeliat sebenarnya kibasannya seperti apa. Kibasan kayak orang potong wing gitulah, lewat seret gitu tuh gua. Dan sempet gue apa namanya nengokin gitulah ibaratnya siapa ya gitu tuh gue tanya gitu siapa ya sampai gue panggil mama bukan ya ma tuh gue bilang gitulah kayak kira gue gue ngetok pintu itu jam sekitar jam 11-an lah terus sekitar jam segitu lah masih sore gitu bilang ya udahlah gue lupain aja lah gitu gue sih makanya gue bilang cukup ya cukup apa ya percaya aja gitu bahwa itu ada gitu sih. Kalau lu Vin, menurut lu gimana tanggapan tentang Abil nih? Atau ya nanggapin Abil Kalau lah. gue orang orang yang selalu apa ya, ketika ada kayak gitu-gitu gue pikir logika dulu sih. Kalau dibilang kalau dibilang diganggu-ganggu gitu ya, bener kalau gue pikir-pikir lagi, ya kayak diganggu-ganggu gitu gue banyak juga sih. Jadi salah satu contoh nih ya, gue tidur malam-malam tuh, terus gue nggak tidur deh, gue lagi main HP jam-jam 2, 1 jam 2 lah, begadang. Terus aneh depan kamar gue ini percis. Jadi kan tadinya kan gue sempat jualan kompor ya. Nah, kompor tuh banyak tuh numpuk tuh depan kamar, kompor-kompor bekas. Nah, tiba-tiba suara jatuh, bro. Dar, 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 dar. Bener-bener jatuh. Kompor bener-bener jatuh. Suaranya tuh gitu ya. Gue lagi main HP. Anjir, atau kaget dong. Waduh, kompor jatuh nih kata gue. Cuman gue Hmm. mikir, nih kok jatuh ya? Jam 2 tuh. Itu gue takut juga kata gue. Setan nih kata gue. Terus gue akhirnya gini-gini. Gue akhirnya nggak berani nih buka kaca kamar gue, buka jendela. Karena gue mikir gini ya, kalau gue buka jendela, nanti setan begini dia. Kaget gue aja. Ya, kalau kayak gitu kan ngeri ya, makanya gue pikirin gini. Jadi, ini kaca gue nih, posisi ini kaca gue. Ini kamar gue ya, ini kaca. Jadi kamar gue tuh langsung kaca ke depan gitu. Ada pintu. Nah, nanti gue jadi ke ruang tamu sini nih. Gue pengen lihat dari sini gitu. Jadi kalau emang ini ada setan ngeliat di kaca gue liatin dia dulu udah ngeliatin gue. Jadi gue muter gitu. Tapi lu tahu nggak bro? Pas gue lagi buka jendela, gue kaget setengah mati. Gue ngeliat muka gue sendiri gitu di pantulan kaca, kaget gue anjir, merinding gitu. Nah itu langsung tuh gue kayak astagfirullah kan gitu ya. Baru tuh gue lihat eh, kacanya tuh kan karena gelap kan pantulan banget. Kagak ada yang jatuh, nggak ada yang jatuh sama sekali. Nggak ada berantakan lah pokoknya lah. Jadi jadi kayak aneh sih. Kalau Hmm. dipikir-pikir ya, pakai logika aneh kan. Pas akhirnya karena nggak ada orang kan, gue berani keluar dong. Gak ada yang berantakan bro. Tapi suaranya bener-bener depan kamar gue bunyi jatuh. Itu kompor jatuh bil. Tau. Wah, aja itu ini beneran ya. Gue ini kisah nyata sih. Jadi kayak Tapi waktu itu emang itu pas lagi itu kalau itu pas lagi udah jelas. jam udah pulang dong sih Pin waktu itu dah. Hah? Kayaknya pas waktu itu gua bantuin lu benerin kompor atau bukan sih? Iya tapi kan lu udah pulang. Ya intinya gue juga nggak tahu tepat harinya kapan. Tapi yang jelas itu. Makanya kalau bisa ditanya ke gue itu gimana logikanya ya, gue juga bingung jelasinnya. Karena Hmm. gue benar-benar dengar jatuh kompor berantakan, tapi pas gue keluar itu nggak berantakan sama sekali, bro. Gue mikir kucing lah, oke lah. Tapi kucing ini kalau emang bener ini kompor jatuh ya, ya lu gue bisa nganggap kucing. Tapi ini gak ada yang jatuh, itu aneh. Oh itu benar-benar gue kepikiran sih.
Cuman ya udah akhirnya gue laluin dengan biasa aja karena cuek aja lah. Ya kalau dibilang-bilang kayak gitu mah sering. Ya bukan sering sih anjir, sotoy banget. Ya pernah aja kalau gue kayak di rumah sendiri, ada kamar atas tuh. Ya ada tangga kan. Tahu-tahu ada suara apa kayak ada yang mainin apa namanya? Gedok-gedok apa? Tembok tapi di atas. Terus gue gimana? Masa gue harus diem aja? Ya gue samperin dong. Tapi ya emang nggak ada apa-apa. Dan gue pikirnya itu kayak bisa jadi tuh, suara apa lah itu banyak lah. Karena kalau setan bagi gue kayaknya nggak bisa nyentuh sih, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya Tapi bisa dia pasti ada. bisa Gue percaya bro. Nah, bisa merasakan. perasaan apa? Maksudnya lu merasakan kayak kalau ngomong takut kayaknya universal banget ya. Tapi maksudnya merasakan yang hal yang entah kulit lu bulu kulit lu itu kayak apa namanya bulu-bulu tangan lu pada berdiri semua gitu pas lagi lu perhatiin atau lu ngerasa enak atau gimana gitu pasti bisa merasakan bahwa itu lu pernah merasakan itu enggak dan lu berpikirnya wah kayaknya ada Nah, setan. itu tuh halusinasi menurut gue sih. Itu lu bulu kuduk lu merinding karena halusinasi sendiri sih. Tapi bukan berarti gue jadi orang soto yang tahu-tahu ke kuburan tengah malam nantangin kayak kayak Zawin. Lu tahu Zawin nggak? Oh iya. Lu tahu Zawin kan? YouTuber stand up comedy gitu ya. Dia kalau naik gunung itu dia nantangin tuh nantangin yang sakral di sana. Contoh kayak dilarang di gunung ini bakar ceker ayam. Dia bawa ceker ayam dia bakar dong anjir. Dia mancing. Tapi ya emang buktinya nggak ada apa-apa sih. Entah karena emang kalau keberanian itu bikin setan takut atau emang setan itu yang nggak sesuai yang kita pikirkan kayak di film-film gitu. Ya udah adanya ya cuman ada ya ada tapi nggak bisa ngapa-ngapain sih. Itu sih jauhin tuh salah satu bukti yang menurut gua kayak apa ya, apa iya setan setan tuh ya kayak paranormal bilang lah ya gitu. Hmm. Oh iya. Kalau gua sih sebenarnya pengalaman kayak gitu ada juga, Pin, di rumah. Tapi ini kejadiannya siang. Dan waktu itu gua lagi sendiri nih. Lo tahu ini nggak poltergeist nggak? Poltergeist. Jadi di mana barang-barang tuh bergerak sendiri. Hmm, Hmm. Nah, dari tapi sini. nggak ada yang terbang-terbang ya, nggak ada. Gua waktu itu di toilet nih. Piring-piring gua tuh ditaruh di rak gitu kan. Ada rak buat piring, gelas ditumpuk-tumpuk nih. Pas gua mau kencing, tuh meja gitu. Jadi si raknya itu pertama ada meja, terus ada ini rak, dan di raknya itu ada perabotan dapur lah gitu. Tiba-tiba pada goyang-goyang nih. Nah tapi gua waktu itu nggak langsung mikir itu tuh hantu sih. Pertama gua pegang tembok dulu, takutnya gua gempa gitu kan. Kalau tembok goyang gua bakal lari nih. Hmm. Tapi tembok kegoyang. Walaupun nggak goyang, gua lari keluar sih. Soalnya gua ngiranya takutnya itu tikus. Hmm. Lu takut tikus ya? Takutnya ya takutnya itu tikus ntar ke gua kaget kan gitu. Ya. Dan ngomong-ngomong soal fenomena mistis, kayaknya orang Asia sama orang orang Timur sama orang Barat nanggepinnya berbeda deh, Fit. Hmm. Hmm. Kalau orang menurut gua ya, orang-orang di Timur tuh, termasuk Asia nih kita, ketika ada hal mistis tuh malah kayak dikagumi gitu. Sedangkan orang Barat ketika ada hal mistis sama mereka dipecahkan gitu. Kayak lo pernah denger ini gak? Rumah Kentang nggak? Pernah, cuma belum nonton. Film kan? Nah, nah, gue itu Rumah Kentang tuh sebenarnya kurang lebihnya ya. Eh, Sekilas gue baca aja nih, ada satu rumah kentang gitu, dan itu dianggap horor. Padahal kan kalau dipikir secara
logika ya, bisa aja karena banyak kentang di dalam gitu. Kenapa gitu nggak ada yang meriksain dulu kok bau kentang. Nah, satu lagi nih, Ah, kalau di barat di Inggris gua lupa tuh namanya rumah apa tuh, Amityville Amityville House atau apalah gitu, yang sekeluarga dibunuh tuh terus rumahnya jadi gentayangan. Lu tahu nggak? Terkenal banget sih itu rumahnya. iya, Nah, nggak tahu. itu rumah dikategorikan angker gitu. Kenapa? Karena emang udah ada penelitian, Tin. Jadi udah ada sekelompok orang gitu. Kayak yang ada polisi juga, detektif, terus ada yang ahli paranormal juga ke sana dan dikategorikan angker, tapi beberapa misteri udah terpecahkan. Contohnya nih, cerobong asapnya itu tertutup. Emang apa hubungannya gitu kan? Cerobong asap tertutup sama mistis. Kalau kita kan jadi bukan kekurangan ya, keracunan karbon dioksida. Nah, kalau otak kita kekurangan karbon dioksida, nanti kita bakal halusinasi. Halusinasinya pasti ke halusinasi soal hal-hal yang bikin takut. Kenapa? Karena otak kita panik kan keracunan gitu. Hmm. Jadi sih menurut gue ya, bisa jadi ketika kita ketemu yang kayak gitu tuh, kita tuh lagi keracunan karbon dioksida atau otak lagi capek. Bisa jadi sih menurut gue ya. Karena emang sih kalau kalau lagi seneng kayak gini nggak pernah kan gitu. Nggak pernah nemuin hal-hal yang kayak gitu kan. Kalau lu Iya, pikir-pikir tadi pas lu kejadian tuh ada yang book, lu main HP mungkin lu lagi pening atau keadaan lagi apa, nggak mungkin lagi lu lagi fun kan. iya, betul sih. Bisa jadi ada hubungannya sama itu sih menurut gua. Iya, iya, Tapi bukan berarti gua gak percaya, gua percaya hal yang mungkin iya, gitu. iya. Banyak hal sih yang nggak bisa diungkapin juga. Tapi dari contoh nih ya, sorry, gue lagi mau bahas yang Annabelle lagi deh. Hmm. Kan kalau mungkin lu udah lihat ya, ternyata di sana tuh ada museumnya bro. Rumahnya si yang punya Annabelle ini lah, kayaknya kalau sorry kalau gue salah ya. Di situ ada jadi museum. Nah di situ ada boneka Annabelle dan ada banyak barang-barang di sana tuh yang horor-horor juga lah katanya. Nah di sana setiap lu masuk pasti dikasih tahu untuk tidak memegang apa-apa, untuk tidak kayak terpengaruh dan lain-lain, pokoknya gitu dah. Karena kalau lu megang lu bisa bahaya dan mungkin ya, mati kali ya, gue nggak tahu. Terus contoh nih boneka Annabelle dikacain gitu ya, dikacain jadi kayak nggak bisa di sembarangan ambil gitu loh. Dan harus ada izin-izin tertentu lah. Dari situ, kalau dari sisi pandang gua kembali lagi, itu lebih ke sisi pandang gua ke bisnis sih. Semakin lu bikin seserem mungkin, semakin lu bikin peraturannya seketat mungkin. Nggak boleh pegang ini, nanti ini ya, nanti ini ya, nanti ini ya. Jadi serem dan akhirnya kelihatan museumnya hantu beneran. Jadi kesannya kayak, wah ini angker banget sih. Wah bonekanya ditaruh di kaca ya kan. Wah ini sakral banget nih. Iya, 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 bisnis sih. Menurut gua ya, kembali lagi, sorry. Kata gue nih, ya emang caranya begitu. Karena gue pernah main ke rumah hantu, salah satu rumah hantuan ya. Di situ ketika gue baru masuk, dia langsung tuh ini kita kayak dunia berbeda gitu. Sebelum masuk nih, penjaganya tuh di luar tuh kayak diajak ngomong tuh santai gitu. Pas masuk ada lagi yang menjaga di dalam. Ngomongnya langsung kayak selamat siang gitu. Kayak beda-beda lah. Terus Hmm. ini aturan yang harus Anda lakukan, gini 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 gini. Aturannya banyak. Situ langsung kayak kita mikir, jadi serem kan? Makin serem nih rumah hantu kan. Kalau dia di dalam asik, weh bro, nanti aturannya begini ya, nyasetnya nggak bakal serem bro itu rumah hantu. Makanya gue bilang itu konsep sih. Ini nggak cuma yang Annabelle ya, maksudnya banyak. Ya anggap aja jadi kayak rumah hantu gitu lah. Terlepas ini mau bener apa enggak ya, kembali lagi itu opini pribadi. Gitu sih dari gue. Kalau dari Abil nih, Ya udah nggak ada perlu nggak perlu simpan rasa takut gitu.
untuk masalah ketika kita diganggu seperti itu gitu. Jadi ya lebih ke berani aja dan berdoa sih berarti gitu. Ketika lu misalkan dari rekan-rekan gua, teman-teman gua nih, misalkan diganggu atau gimana gitu sih. Jadi ibaratnya dia juga makhluk juga, cuman beda karena beda alam aja sih gitu sih. Jadi hmm, cukup apa namanya eh merasakan yang gue merasakan ketika ada diciptakannya makhluk, ada yang namanya makhluk halus dan makhluk yang seperti manusia gitu juga tuh, maksudnya gue juga bisa merasakan namanya benar-benar wah bahwa itu tuh emang ada gitu loh, makhluk halus tuh emang benar ada gitu. Jadi ya bisa dibilang gue ketika diganggu juga gue bisa merasakan gentakan yang menurut aku serem atau gimana ya gitulah kalau ketika menemukan seperti itu gitu sih. Makanya kadang-kadang gue wajar sih ketika biasanya kalau umuran kita yang udah dewasa gitu, udah umuran belasan ke atas atau gimana, kadang kita sedikit tidak yakin. Tapi gue juga pernah bilang kok, pas saya pernah bilang, gue pernah dengar juga dari kata orang juga, justru malah yang baru orang baru lah apa bayi yang baru lahir gitu, ketika itu dia pernah dia bilang itu bener bisa ngeliat atau enggak sih? Lu pernah denger nggak sih? Jadi ada orang bilang tuh ada bayi kalau misalkan baru lahir biasanya ketika dia nangis atau enggak umur yang baru berapa ya buat yang udah baru bisa jalan gitu lah, dia bisa tiba-tiba nangis yang bolong atau gimana, kadang-kadang dia ketika itu kadang nunjuk asal aja atau gimana tuh tiba-tiba nangis itu, kadang orang yang punya tuh kadang dia bisa melihat gitu. Lu pernah dengar kayak gitu nggak sih? Pernah. Nah makanya terkadang lu responnya apa tuh biasanya, jadi maksudnya lu percaya nggak gitu, tapi di Kalau dalam diri lu yang sedikit lebih dewasa dari anak itu, kayaknya kita nggak bisa lihat, cuman lu percaya nggak bahwa yang pernah ada dengar berita-berita kayak gitu tuh, lu percaya nggak kalau misalnya makhluk halus itu ada gitu ibaratnya bisa mengganggu atau gimana gitu sih, pernah kalau nggak apa sih kalau yang kalau dari dengar gua ya. seperti itu? Uh, Nah, kalau dari gua sih, gua gak percaya ya. Emang gua pernah dengar anak kecil katanya mata batinnya masih terbuka katanya kan. Tapi ini faktor bayi nangis tuh banyak. Bisa jadi dia pengen nyusu, pengen makan, pengen kencing. Cuma dia kan emang belum bisa komunikasi. Jadi caranya nangis tuh. Terus kalau nunjuk, cara anak kecil nunjuk tuh gitu, nunjuk ke sana tapi di sana nggak ada apa-apa. Itu kalau bayi kan motoriknya belum benar ya, sensor motoriknya belum benar, bisa aja gitu dia sebenarnya lihat ke TV, tangannya tuh pengen nunjuk ke TV gitu, tapi karena sensoriknya belum matang kan gitu, jadi dia nunjuknya salah nunjuk gitu. Kalau dari gue sih gitu ya. Dari Kevin gimana? Sama sih. Bayi terlalu random sih. ya Lu aja bisa deketin bayi atau lu digaplok bisa anjir. Masih iya kayak ya maksudnya bebas sih dia mah. iya kita perlu Santuy pernah gitu. dengar ya gitu, kayak perspektif lu itu gimana gitu ketika ada orang seperti itu, oh itu nangis karena ini kali ya, padahal lu bahkan bisa ketika orang apa ketika itu ngeliat lu bisa menyebabkan kita kesehatan kita terganggu gitu, entah ada panas dingin anget atau tiba-tiba gitu, maksudnya bukan berarti itu bukan karena leset tapi sakit gitu, bisa jadi emang karena emang lagi sakit atau gimana, cuman kebanyakan ada omongan seperti itu. Makanya ketika ngeliat setan atau gimana pun kadang-kadang ya udah maksudnya lebih ke apa ya, lebih ke tentermain tadi juga bakal sembuh sendiri gitu sih, karena emang kaget atau gimana gitu sih kalau gua pribadi. Oh ya, gua mau ini nih, balas yang tadi Kevin bilang tuh di Museum Annabelle tuh, yang soal barang-barang Tian. Hmm. Jujur sih gua sepenuhnya setuju ya sama yang lu bilang gitu, bahwa itu tuh bisnis, dijadiin bisnis, ladang bisnis. Dan seakan-akan kan orang yang punya akses ke sana tuh serasa eksklusif gitu kan, di mata orang yang nggak bisa masuk gitu. Jadi wah, kesan bisnisnya, kesan angkernya tuh makin kuat lah. Tapi ini, eh, gua, ini bukan gua sih ya, tapi dari abang gua gitu. Teman abang gua nih, dia punya sabuk, Ini apa? temannya ya, punya sabuk.
sabuk sabuk Oh. buat celana. Sabuk, Nah, oke. dari Sabuk. Mas, sabuk sapu, sapu, sapu. sabuk buat celana tuh. Oh, sabuk ya, oke, oke, oke. Ikat pinggang anjay. Oh ya, Nah, ketiga. Iya, iya. si sabuknya tuh dari kulit babi. Oke. Ketika udah tahu dari kulit babi nggak dia pakai lagi gitu kan. Walaupun sebenarnya kan yang haram tuh kalau dimakan kan. Iya. Jadi nggak dia pakai lagi gitu. Terus dia pajang aja. Nah, si bulu-bulunya tuh tumbuh, Vin. Tumbuh bulu dari sabuknya itu. Loh, Mirip. babi nggak berbulu, bro. Nah, itu. Babi hutan berbulu. Oh, babi bulu. Babi bulu. Nah, Oh, babi ketika hutan. Oh ya, ketika enggak gua gini. enggak Enggak, deh. Min. Enggak, Ketika gua ketika gua dengar cerita itu ya, gue keinget sama boneka yang di Jepang tuh gua, tapi gua nggak tahu tuh namanya. Lu search aja di Google pasti ada deh. Ada kan boneka di Jepang tuh yang cewek yang kecil, si oke, iya, rambutnya ya tahu. udah dipotong, numbuh mulu rambutnya tuh. Padahal boneka itu. Gua keinget itu sih, tapi mungkin ada alasan lain ya. Bisa jadi kan karena cahaya matahari mungkin yang ada fotosintesis bisa jadi kan. Nah, karena gua nggak paham, eh, agak misteri juga sih bagi gua. Itu apa Barang-barang tuh? Nyambung juga tuh untuk masalah berarti babi itu ya. Maksud gua yang tadi bilang juga nggak ada babi kan ada yang ada bulunya, ada yang enggak gitu. Lu juga pernah yang, denger juga nggak untuk masalah apa namanya kayak persugihan-persugihan juga gitu kan? Ibaratnya banyak kan, lu tau nggak persugihan-persugihan gitu, tahu nggak sih? Pernah denger nggak? Maksudnya Tahu, tahu. kayak apa ibaratnya hal-hal yang bener-bener dia muja-muja gitu ibaratnya lu entah lu jadi babi ngepet atau misalkan jadi melayat tuyul atau apa gitu kan sampai jaga-jagain lilin gitu kan di gua-gua entah apa gitu. Terus gua hmm, maksudnya itu hal mistis yang lu itu berbeda nggak sih sama ketika lu hal mistis yang ketika lihat diganggu setan gitu? Pernah itu nggak sih? Maksudnya perspektif lu gimana gitu loh? Hasil yang lu lihat gitu, hasil yang lu apa yang lu tangkap gitu untuk masalah hmm, kayak bagian gitu. Kayak ada yang jaga lilin lah atau gimana gitu. Bentar, bro. Biar kamera lu turunin dikit. Iya, ntar gue cut itu. Oke, tadi pertanyaan di Mas akhirnya, gua Bil. kan tadi kan nyambung tuh ya untuk masalah babi gitu ada yang berbulu apa yang enggak gitu kan. Soalnya gue nyambung gue sambungin lagi nih. Ada yang namanya kan maksudnya banyak lah orang-orang yang pedagang-pedagang sayur, pedagang-pedagang sekarang gitu. Hmm. Mau dapat rezeki yang banyak, mau rame gitu, laris manis atau gimana. Ada yang ngelakuin kayak hal yang sempat tuyul atau nggak ditaruh apa hujan itu apa namanya ada waktu itu pernah gue juga ada maksudnya entah dari itunya gimana gitu maksud gua eh di tukang bakso itu terus gua hal-hal yang persugihan seperti itu yang berbagai macam tuh lu pernah denger nggak maksudnya perspektifnya berbeda nggak ketika apa yang lu diganggu sama lu sendiri terasa keganggu ngeliat setan halus doang atau berbeda sangat berbeda apa enggak sih apa yang lu sampai saya juga apa enggak gitu ke masalah yang kayak gitu loh gitu ada yang jagain lilin atau gimana gitu. Yang pesugihan tuh yang salah satunya juga ini gak sih yang gendong tuyul tuh pesugihan ya? Iya, iya, Jadi mungkin bisa biasanya jadi ada zaman dulu kalau lu lihat ibu-ibu lagi gendong kayak jalannya bongkok gitu ya. Jalannya bongkok ya kayak gendong orang tapi dia nggak gendong siapa-siapa tuh dia lagi gendong tuyulnya tuh. Pernah iya, dengar itu gitu dia. gak? Jadi kadang-kadang gua, eh, kita kan nggak tahu Bin orang lain itu yang pakai pesugihan atau enggak. Yang tahu itu cuma diri dia yang pakai pesugihan gitu. Jadi maksud gua, cuman kita kadang-kadang kalau kita orang yang ngerti juga gitu untuk masalah agamanya kuat atau gimana ya kadang-kadang bisa merasakan hal itu gitu Bin. Kayak misalkan kayak kiai atau gimana nggak ngerti lah pokoknya yang punya ilmu juga keagamannya kuat gitu. Terkadang dia pun ngerasa untuk mau melihat orang yang mau pesugihan itu tas tahu Bin. Padahal gue pernah denger kayak gitu juga. Cuman kalau gue nggak tahu jangan tuh gini 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 nih. Cuman gue lebih
lebih ke takut juga gitu. Jadi bahkan lebih takut untuk masalahnya kayak gitu. Ditimbang masalah diganggu atau gimana, lebih parah sih. Dan itu nyata, Pin, beneran yang nyata. Gitu Iya sih. kayak contoh juga kayak misalkan lu punya restoran, terus yang kata kalau misalkan makanannya dibawa pulang, toto jadi nggak enak tuh. Tapi kalau makan di sana enak, berarti ada pesugihannya tuh restorannya. Ya bisa jadi pas di tempat makan enak karena masih anget, pas dibawa pulang kan udah dingin anjay. Jadi Iya. anyep. Mana wajar gak enak sih menurut gue. Kecuali lu pesan deliverynya sama aja, yang gak enak wajar. Jadi ya itu aneh sih. Jadi ya kalau kembali lagi kalau pesugihan, ya gue nggak tahu banget ya. Tapi tetap sih menurut gue hal-hal kayak togel kayak gitu-gitu. Togel ya sebutannya yang babi ngepet tuh sih. Kurang tahu Salah ya. gue. Beda ya. Inti kayak gitu-gitu. Ya jaga lilin gitu. Kayaknya enggak deh. Menurut gue ya. Ilmu-ilmu kebal tuh. Ilmu-ilmu kebal tuh kan kayak enggak ya. Nggak mungkin kan ada yang kebal kayak gitu. Ya jadi gitulah. Maksud gue tahu lah ya aneh sih. Menurut gue aneh sih. Ya kemarin ya gini. Salah satu contoh adalah si pesulap merah. Lu tahu kan pasti. Pesulap merah kemarin yang bongkar-bongkar tuh. Bongkar-bongkar Gus Samsudin dan apa-apa itu tanda kan sebenarnya kayak ya nggak ada gitu. Mungkin di daerah-daerah tertentu ada, mungkin daerah tertentu yang benar-benar cuma satu dua orang doang yang bisa, mungkin ada, gue nggak tahu kalau itu mungkin dia udah bersekutu dengan setan atau emang dia ilmu dengan agamanya tinggi banget ya, gue nggak tahu, tapi mungkin ada, tapi dia nggak, biasanya nggak nampilin tuh, nggak sombong, nggak show off gitu. Nggak. Nah yang itu udah kita kesampingkan, kayak kalau emang bener ada ya udah lah ya. Tapi kalau yang di depan mata lah, yang minta-mintain duit tuh ya, wah kayak gitu-gitu sih palsu sih. Ya itu dia kembali lagi berbisnis, bro. Ya kan orang kayak lu tahu nggak yang gandain uang kemarin tuh, sempat udah lama tuh yang gandain uang, siapa sih namanya tuh? Ya kan ternyata dia kayak pakai trik sulap. Jadi ya beruntung lah ada pesulap merah itu. Dia bongkar semua kayak gitu. Dari hal mistis, dari hal pesugihan, hal ilmu kebal dan lain-lain. Itu di luar dari yang kita tahu, tapi yang jelas aneh. Gua setuju sih sama Kevin ya. Pesugihan itu biasanya kan di kita itu kalau ingat kata pesugihan pasti kata kedua yang keingetnya tuh kekayaan kan. Ikut pesugihan berarti kita bakal kaya gitu. Nah, soal kalaupun benar ya gitu. Kalaupun benar menurut gua percuma sih gitu. Soalnya ya, walaupun lu pesugihan gitu, andaikanlah benar lu pesugihan, sekaya-kayanya lu gak bakal lebih kaya dari Elon Musk. Percuma kan gitu. Iya. Ya, kalaupun benar gitu, tapi menurut gua sih itu nggak benar. Alasan memang nih ada yang jadi kaya gitu kan pas ikut pesugihan, ya bisa jadi dia tuh sebenarnya emang udah jago bisnis gitu. Udah jago cara nyari strategi yang bagus buat bisnisnya, cuma dia kurang, agak minder kali kan, agak minder ketika pakai yang kayak begitu, ibaratnya kayak dibus kan gitu, rasa mindernya tuh hilang gitu. Oh, udah ada yang bantuin gua gitu, padahal sebenarnya dia sendiri udah jago gitu. Dan pas katakanlah dia jualan ya, pas jualannya laku, dia pasti bakal ini kan, karena udah tersugesti itu, oh ini berkat berkat dukun gua gitu. Dan ketika dagangannya lagi ini apa, lagi sepi ini, nggak ada yang beli, biasanya kan dia ngabarin lagi tuh ke gurunya, ke dukunnya lah gitu, oh ini kok barangan gua sepi ya, nggak ada yang beli. Nah itu biasanya dukun itu ngasih alasan-alasan nggak jelas, oh ada yang gangguin katanya. Suka kayak gitu kan, padahal itu
nggak jelas gitu, kayak asal ngomong aja gitu kan, Iya. nggak bisa dibuktiin omongannya. Nah, sesimpel Dan sesimpel lu per, pernah ini nggak? uh, Hah? nggak sesimpel kenapa. Lu sesimpel gue dulu tuh pernah namanya percaya sama batu. Jadi waktu gue SMP tuh setiap yang berangkat sekolah tuh gue takut di sekolah tuh pengen berak. Karena toilet di sekolah gue tuh itu tuh kamar mandi atasnya kebuka kan. Jadi kalau berak tuh waduh pasti ada aja yang jahil tuh nonton itu ya gitu kan. Makanya gue jadi berusaha gimana pun biar nggak berak lah. Nah, Oh iya 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 iya, gue dipegang kan diajarin, kalau nggak dimasukin. iya diajarin diselipin di ke pinggang nih, di gesper, Iya. biar nggak jadi sakit perut. Dan itu terbukti bro, berapa bulan itu, Hmm. gue sampai cinta banget sama batu itu aja. Nah, setelah batu itu pernah sesekali batu itu gue nggak bawa, gue sakit perut anjir di sekolah. Sampai sampai gue pikir, gue jadi butuh bom batu itu. Dan itu akhirnya untung gue udah jauhin itu ya. Karena ya pada akhirnya itu sebenarnya sugesti. Ketika lu tahu oh ini, maka otak lu mencerna oh ini ada batu jangan berak berarti lu gitu kan. Nah, Hmm. berarti berarti ditahan tuh sama otak lu sendiri. Eh, lu jangan berak gitu. Karena ada batu ini gitu. Kayaknya sugesti dari pikiran. Nah, akhirnya sekarang oh berarti itu sugesti ya kita kendalikan pikiran sendiri. Bukan karena batunya ya kayak kebal tuh. Mungkin pas lagi diserang, ya kita nggak ada yang tahu ya. Mungkin baju dia tebal atau gimana sampai nggak robek gitu kulitnya. Atau mungkin pas lagi banget tumpul itunya si anunya itu kan apa Meleset alatnya. gitu, meleset gitu ya kan, Iya meleset udah kayak meleset gitu-gitu. dikit gitu. Nah, Nah, banyak jadi kemungkinan. kebanyakan kemungkinan sih. Terus kalau misalkan Toto tembus, aduh tembus dia ke dukunnya. Nih dukun, kenapa saya kok tembus nih? Saya udah bayar mahal juga buat jimat ini. Kamu kurang yakin sih. Alah, Hmm. alah digituin. Kamu kurang yakin sih. Ya gampang ngomong kayak gitu. Tapi gue pengen tanya buat lu berdua, tanggapan lu kalau peramal tuh gimana? Hmm. Tanggapan lu tentang peramal? Gua nggak percaya sih. Lu percayanya apa? Ini yang bisa berhentiin hujan atau manggil hujan? Si siapa namanya? Si siapa namanya itu? Nggak, gua nggak percaya itu juga. Kayaknya jawabannya udah mirip deh jawaban gua sama pesawat merah. Dia udah jawab kan tuh. Bil kalau menurut lu peramal gimana? Ya, untuk gue peramal nggak masuk akal sih. Soalnya hal yang peramal itu kebanyakan masalahnya tuh hal yang belum terjadi bakal diomongin yang bahwa dia terjadi akan begini. Kebanyakan seperti itu untuk peramal gitu. Akan tahun sekian ada ini, sedangkan tahun itu aja belum terjadi, cuma tebak-tebakan terus. Pasti peramal tuh seperti itu. Jadi gue bisa dipikirin bahwa peramal itu gue nggak percaya Hmm. gitu Gua karena gimana ya, ya kalau dipikir logika kan ya nggak masuk akal sih karena memang dia mau ciptakan sesuatu yang belum sudah terjadi yang pikiran kita sekarang belum terjadi dia udah tahu duluan bahwa dia besok tuh ada apa. Menurut gua itu pikiran yang gue kalau ada orang bilang kayak gitu itu nggak masuk akal sih. Hal apa yang bisa gue mempercaya itu gitu sih. Makanya dibilang gue belum percaya untuk masalah itu, untuk masalah peramal. Itu kalaupun sih Ben. ada ya, kalaupun misalnya nih gua bisa lihat masa depan ya, ngapain gua Hmm, buka jasa ke orang lain gitu, buat diri gue sendiri iya. aja gitu. Jadi ketika misalkan gue tahu nih ada Nah, orang peramal gitu, hal peramal gitu misalkan, wah kayaknya kalau misalkan gue ramal nih diri lu bil, misalkan kalau nanya gitu, ada orang gitu, orang peramal gitu, kalau gue nanya nih bahwa lu itu nanti jodohnya ini, nanti lu ujungnya masa depannya ini, gitu loh.
Ya mungkin gue nggak perlu gue kejar-kejar, nggak perlu banyak berjuang. Kalau pas itu gue cari aja orang itu langsung ke poin, gampang. Kalau emang benar terjadi, cuman kan itu aja baru dikasih tahu bahwa orang itu gitu. Cuman tuh belum bisa dipastikan kan, jadi nggak masuk akal gitu. Nggak ada yang namanya hmm, itu jangan ya pokoknya yang susah masuk akal lah ibaratnya gitu lah. Gimana caranya gue bisa dilogikakan, gimana caranya gue tuh harus tahu nanti di tahun 2026 seperti apa. Ya gue nggak tahu kalau mau dijelasin itu ada apa, itu sih ibaratnya. Jadi belum untuk saat ini belum bisa gue percaya untuk masalah peramal. Oh, Hal apa? gua keinget tuh dulu, lu inget gak? Tahu nggak orang yang namanya Houdini itu? Dia dia dulu pernah ngadain sayembara ya, berapa juta dolar gitu, buat yang bisa ngebuktiin kalau hal mistis itu ada. Nah, datang nih peramal, bisa ramal masa depan kan dia. Duduk nih dia, si Houdini sama peramalnya. Si peramalnya tuh tiba-tiba digampar kan sama si Houdini. Wah, lu kenapa gampar gua? Ya lu kenapa nggak lari katanya. Lu bisa lihat Bete. itu, lu baca ceritanya, banyak cerita cerita dia yang ngebuktiin hal-hal mistis, banyak lah, bukan itu doang, pokoknya banyak, kayak paranormal, peramal yang Kok yang begitu dipercaya ya? sama dia misterinya. Iya kok Iya, kok, kok iya. jadi begini ya? Iya kok jadi begitu ya. Kalau lu Hmm. bisa lihat masa depan kan, lu tahu bakal ditabok gitu. Ya lu lari kayak ngehindar kayak gitu kan. Ya. Nah, kalau dari lu tanggapan keserupan deh. Ini menarik nih, keserupan. Coba lo dulu. Dari Ini lo. kalau gua pernah ngeliat keserupan depan mata gua. Gua sendiri yang menangin keserupan itu. Cuma intinya menurut gua keserupan itu bukan bukan ada setan masuk sih, tapi dia terlalu stres aja, terlalu banyak pikiran sampai-sampai dia kayak histeris sendiri gitu. Kayak terlalu inilah, terlalu nggak tahu lah, terlalu berat banget kali beban pikiran dia, terlalu Tapi kosong kalau jadi kayak misalkan lu tahu nggak kalau penyakit Ayan Pin, Penyakit apa? Ayam. Ayan. ayan, yang takut Iya. air. Ya nggak takut air bukan. Jadi tiba-tiba spontan bahwa lu tuh kayak orang tuh apa ya, kesetut gitu. Kalau ketawa kesetut ke lu Pin, kayak kesetut tuh kayak namanya tiba-tiba kayak orang tuh Kesetun. stroke gitu, tiba-tiba kayak stroke gitu. Ngerti nggak sih lu? Oh, Itu kan air kan. Itu bisa jadi penyakit juga lu Bin. Jadi efeknya berbeda-beda gitu. Ada orang bilang, wah, tau tiba-tiba kayak gitu gitu. Ntar bilang, wah kesurupan gitu. Jadi bisa jadi ke situ larinya. tapi kan yang lu bilang stroke-stroke itu kan mungkin dia kayak kejang-kejang gitu. Mm-mm. Ya kan kalau keserupan kan kadang aing mau kayak gitu anjir. Nah, kalau itu emang pikiran kosong aja sih. Cuman banyak, Oh, tapi kebanyakan ada yang seperti itu, Pin. Iya ada, tapi gue pernah lihat depan mata gue ada. gini deh, gue penasaran deh. Kalau kalau orang yang kesurupan nih, misalnya ada orang kesurupan, terus lu gotong deh gitu, sama lu berlima, kerem di kamar gitu, kunci aja seharian, dia bakal ini enggak ya? Kabur sendiri gak ya hantunya gitu, capek? Enggak, udah lucu deh. Gue dulu ada saudara, ada saudara ya. Ada saudara. Kunciin aja kali ya, ya kunciin kali ya, biarin aja lah. Tapi gini, Iya ya udah. gue punya saudara. Ah, Dia dia nggak percaya sama keserupan, ya yang lu bilang tuh kayak gitu kan, kunci. Kalau dia nggak percaya keserupan, dia bilang, gue nggak percaya sama keserupan, kata dia. Nggak, gue nggak percaya. Kalau ada orang keserupan, coba jajalin sama tai ayam, kata dia.
Coba jajanin tai ayam tuh ke bibirnya katanya, ke mulutnya tuh. Kalau Soalnya dia nggak kelanjutan katanya, gue percaya ada kesurupan. soalnya gini, lu bisa tanya kadang-kadang lu bisa bilang, wah ini cobain pakai itu tai ayam aja coba kalian sembuh sampai seperti itu, makanya karena nggak masuk logika banget Iya. gitu. Oh, ini kalau nggak salah nih Itulah makhluk halus. kalau di medis ada tuh istilahnya trans, Vin, disebutnya trans. Itu kayak kesurupan sih, tapi itu bukan karena hal goib ya, emang karena stres aja gitu. Stres atau banyak unek-unek kan. Dan kalau lu perhatiin, biasanya nih di satu sekolah tuh, biasanya satu orang dulu kan tuh, terus nyebar ke semua. Nah, kenapa kenapa gitu? Sebenarnya itu ya murid-muridnya kayaknya yang pada begitu tuh pada stres, pengen pengen ngungkapin tapi nggak berani. Begitu lihat satu orang kayak begitu kan, dia ikut-ikutan gitu. Biar nggak Iya. terlalu sendiri kan ngungkapinnya. Iya, Terus makanya aneh sih menurut gue. eh, terus Jadi kalau bentar ya, ada kan ini, misalnya ada yang kesurupan karena terus selain pas dia kesurupan suaranya berubah gitu dan fisiknya berubah. Nah, itu menurut gue masih bukan kesurupan sih, kepribadian ganda. Dulu ya, kepribadian ganda, Oh, ada kan orang orang yang punya kepribadian ganda tuh. Dan kalau nggak salah ada di buku apa tuh. Ini mah bukan goib ya. Emang emang ilmu medis gitu. Kalau nggak salah dulu kasusnya udah lama gitu di Jerman sama di Inggris ada nih orang yang punya kepribadian ganda dan ketika kepribadiannya berubah kondisi fisiknya juga berubah gitu, suara lebih gede, badan jadi kayak lebih berotot gitu, ada yang kayak gitu, kasus-kasus kayak gitu, dan itu bukan kesurupan juga sih. oh iya makanya kayak nggak masuk Gua nggak medis. percaya. Ya, Dan bukan kenapa jajaninnya harus tai macan? ayam coba dong. Kenapa harus macan anjir? Kenapa nggak gorila gitu? Nah, tapi ya kita nggak bisa ngejudge juga ya. Mungkin ada di luar sana yang beneran kali ya. Gue juga nggak tahu. Tapi ya udah, kalau yang beneran ya udah. Yang jelas kenapa di sekolah Islam doang gitu, di sekolah Kristen nggak ada tuh yang gue juga nggak tahu kenapa. Ya aneh. Di luar negeri kayaknya nggak tahu ya. Ada apa nggak itu tuh ada sekolah satu masal gitu. Adanya mat syuting apa namanya yang tembak-tembakan ya. Saling bunuh di sana mat ya. Apa senjata bebas. Bukan kesurupan sih, nggak ada sih kesurupan itu aneh. Tapi kembali lagi itu beda-beda. Malah ke manusia kelakuan lebih sadis dari setan bro, ya kan? Betul. iya. Jadi ya setannya sampai bingung loh, gue nggak nyuruh itu loh, lu bunuh gitu. Bisa jadi kan lebih ngeri makanya hati-hati. Iya, jadi juga. Tapi terakhir dong dari lu masing-masing ada apa tentang Ya tentang buat dunia mistis ya lah. buat buat gua dan untuk rekan-rekan gua juga dan untuk yang di luar maksud gua ketika dan untuk masalah di mistis itu atau setan ada apa enggak ya harus percaya ada. Jadi dan bukan berarti nggak bisa bukan berarti harus ada bukti baru lu bilang percaya. Maksud gua lebih ke lu yang tahu sendiri nantinya dan bakal bisa dipercayain karena emang itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya makhluk juga cuman bukan dalam bentuk yang benar-benar fisik atau gimana gitu, bentuk nyata atau enggak gitu ibaratnya gitu sih. Jadi jangan takut untuk masalah kalau misalkan diganggu atau gimana gitu sih, berarti gitu aja. Lebih ke percayalah Mbak, pasti nggak mungkin benar-benar ngeganggu lu banget dan pasti lu juga bakal dilindungi juga kok gitu sih buat kesan gua. Nah itu tuh Hmm.
Kalau dari gua percaya gitu sama hal-hal begitu. Tapi bukan berarti tiap ada satu kejadian ya, satu kejadian atau fenomena aneh, kita langsung mikirnya, oh ini karena makhluk gaib gitu. Bukan sih. Menurut gua, mistis atau misteri itu ada ya buat dipecahin gitu. Bukan buat dikagumin ya. Gitu doang. Iya ya betul. Kalau dari Betul lo, betul. Ya kalau dari gua mistis itu eh, apa ya makhluk halus itu ada ya. Cuman maksudnya cuman dia dunia dunia kita nggak bakal ada yang ganggu kita. Ini gue salah satu aja ya yang pernah gue dengar kayak contoh setan kuntilanak, lu tau kuntilanak kan? Itu tuh tahu. sebenarnya salah satu budaya itu. Kenapa ada kuntilanak? Dulu, zaman dulu, orang-orang yang melihat cowok-cowok yang melihat cewek pakai daster tuh, zaman dulu ya, zaman-zaman Belanda itu tuh diperkosa bro, Hmm. bahaya kan. Nah makanya kenapa diciptakanlah kuntilanak, pakai pakaiannya yang begitu, yang gombrang kayak daster, serem kan. Jadi ketika ada cewek yang lewat-lewat sendiri lagi tuh, jalan-jalan sendiri pakai daster, orang takut, bukannya jadi malah berpikiran kotor gitu. Itu tuh Buat ngelindungin ya tujuannya. iya, itu tuh ada tujuannya gitu. Makanya kuntilanak sampai sekarang malah jadi jadi suatu hal apa gitu kan. Padahal itu salah satu ini loh. Salah satu perlindungan loh buat wanita itu. Hmm. Gerakan perlindungan tuh kuntilanak tuh kayak gitu sih. Jadi Eh, ya kembali lagi tetap eh dahulukan logika dulu sih menurut gua. tuyul juga dari Korea, Pin. Dari Kata Korea. kata tuyul tuh dari doyul atau apalah gitu. Oh, Hmm. Eh, kalau lo cek di YouTube ada kok yang jelasin kenapa dari doyul bisa jadi tuyul gitu. oke. Ya, Ada kok. oke. Doyol anjir keren, keren. Ya, Oke. paling itu aja kali ya. Hmm.